Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini Riza Hana. Jadi di video kali ini kita akan membahas satu kasus dari Sumatera Utara yang telah dilakukan oleh satu orang dukun yang biasa dikenal dengan Ahmad Suraji atau Dukun AS. Ia telah berani mengorbankan banyak nyawa wanita hingga tubuh mereka ini rata-rata hanya demi mendapatkan ilmu hitam mandraguna. Gimana cerita lengkapnya? Check it out. Ahmad Suraji adalah seorang pria tamatan SD, pria kurus dan jangkung, terlahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Dikarenakan saat dia kecil, Suraji pernah tercebur sumur dan beruntung selamat. Dikarena itulah dia diberi nama Nasib. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana selalu membawa kelewang. Sejak umur 12 tahun, Suraji mulai mempelajari ilmu perdukunan yang dia pelajari dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Waktu begitu cepat berlalu. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib pun mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji. Harapannya nama baru ini dapat membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu malam, saat dia tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Ia mendapati bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti, sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong orang-orang. Tapi syaratnya ini sangat berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Ahmad Suraji 72 nyawa wanita, dan salah satu prosedur wajibnya, ia harus menghisap air liur dari korban ini. Ahmad Suraji pun bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu sangat besar. Hingga berjalannya waktu, ia pun mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Di sisi lain, waktu pun terus berjalan. Ibunya, Sartik, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sarti sebenarnya setuju-setuju aja, namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandungnya Tumini. Bahkan Ahmad Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya sekaligus, yakni Tumina dan Ngatia. Suraji nggak peduli, ia bahkan mengajak 3 wanita itu tinggal satu atap. Karena ibunya tadi terus-menerus memberontak dan menentang, Ahmad Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumahnya sendiri. Singkat cerita, Ahmad Suraji dari permasalahannya yang terus-menerus ada, ia juga terus mengasah ilmu kesaktiannya hingga masyarakat sekitar menganggap dia adalah orang pintar atau dukun. Hingga panggilan datuk pun disematkan kepada dirinya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Ahmad Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, meminta banyak rezeki, dan lain-lain yang ada sangkut paut dengan perdukunan. Masalah pun tiba. Pada tanggal 27 April 1997, Dusun Amandama dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok wanita tanpa busana di ladang tebu dekat rumah Ahmad Suraji. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana makin panik saat diketahui ada kabar seorang warga yang berinisial SKD yang berumur 21 tahun sudah menghilang selama 3 hari. Setelah diselidiki, ternyata tersebut benar-benar milik SKD. Akhirnya aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat.
Sebelum menghilang, SKD dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya sendiri bernama Tumin. Bahkan mereka sempat pisah ranjang. Orang tua dari korban akhirnya yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan lebih lanjut, maka korban ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu-buru nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi ada track record penyelidikan lebih lanjut. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan wanita di ladang tebu yang kasusnya hampir sama dengan dialami korban SKD. Kasus tersebut dipaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas di hari hilangnya korban mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Ahmad Suraji untuk konsultasi berobat. Akhirnya polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Ahmad Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui memang korban SKD pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, korban pulang ke rumahnya sendiri dengan aman. Lagi-lagi penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi hampir menyerah, tapi ada secercah harapan ketika mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah yang dapat diambil kesimpulan. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Ahmad Suraji. Atas dasar informasi tambahan ini, polisi lalu menggeledah rumah Kun AS. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, dan salah satunya milik korban SKD. Akhirnya Ahmad Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Ahmad Suraji. Ia awalnya mengaku Dewi, namun polisi terus mendesak pelaku hingga akhirnya dia menyerah, capek, dan mengaku lagi kalau dia sudah mengkorbankan 42 wanita. Berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Ahmad Suraji juga mengaku kalau dalam melakukan aksi ia dibantu oleh istri pertamanya. Namun kedua istri yang lain itu tidak ikut membantu. Hanya istri tertua, Tumini. Berdasarkan pengakuan ini, dua istri Suraji yang lain itu dipulangkan, sementara Tumini dan suaminya mendekam di tahanan. Hingga persidangan pun datang, Ahmad Suraji dengan tegas menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah 42 wanita. Dia hanya mengaku kalau dia membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan goib yang muncul karena terpaksa selama proses interogasi. Hal yang sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan hal-hal keji itu. Bahkan dia ngomong semua tuduhan yang dilontarkan di pengadilan dianggapnya sebagai pembohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot karena tidak ada pelaku yang mengaku. Hingga pada persidangan tanggal 24 April 1998, majelis hakim yang diketahui Hakim Hauguaro Harefa SH menjatuhkan putusannya, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman. Ahmad Suraji yang mendengar itu tenang, sabar, sambil melempar senyum ke wartawan yang meliput dirinya. Sementara istrinya ini mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Ia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Untuk Ahmad Suraji selama menunggu pelaksanaan eksekusi, ia terlihat tenang dan sabar. Bahkan dia di lapas kelas 1 Tanjung Gusta memelihara ikan di kolam yang telah disediakan pihak lapas. Ia juga mendapatkan bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu hitam yang ada di dirinya. Ahmad Suraji juga mengaku telah merindukan keluarganya. Ia ingin sekali berkumpul dengan istri dan 9 anak-anaknya seperti dulu kala. Tapi bagaimanapun Suraji tetap manusia. Hingga ada kabar kalau dia bakalan menghadapi kematian pada tahun 2008. Eksekusi hukumannya akan segera dilaksanakan. Dia mulai gelisah dan resah. Menjelang pelaksanaan itu, Suraji pun mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan.
Dia meminta diberi kesempatan satu kali untuk bertemu istri pertama yang tercinta dan bermesraan dengan Tumini. Akhirnya permintaan itu dikabulkan. Mereka diberi waktu berdua, dan pada tanggal 10 Juli 2008 eksekusi hukuman mati dilakukan. Sekitar pukul 10 malam, Ahmad Suradji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Dan di malam itulah kisah dari Ahmad Suradji berakhir. Dia meninggal malam itu, dan untuk para korban itu dikembalikan dan dikubur secara layak. Pesan dari kasus ini diharapkan buat kalian yang mendengar kasus ini untuk terus berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang di luar kekuasaan Tuhan. Percayalah Tuhan itu ada. Selalu berdoa kepada yang di atas. Mungkin itu aja dari kasus ini. Aku akhiri aja. Bye-bye teman-teman.